Kevin, seorang siswa di salah satu SMA yang ada di Yogyakarta, membuat surat terbuka untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta perihal dirinya tidak bisa ikut ujian dan terancam putus sekolah. Istimewa Yogyakarta. Saya Galvin Setiawan, sekolah di SMK Nasional Berbah, jurusan Teknik Permesinan kelas 12. Menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa saya dari anak broken home yang mana kedua orang tua saya sudah tidak mampu lagi membiayai sekolah saya. Pada tanggal 14 Februari 2025 ada ujian sekolah dan saya sudah berada di ruang kelas, akan tetapi saya disuruh keluar oleh guru bahasa Jawa karena tidak mempunyai kartu ujian, maka saya tidak boleh mengikuti ujian dan disuruh keluar dari ruang kelas. Dan sampai hari ini 11 Februari 2025 saya tidak bisa mengikuti ujian dan terpaksa putus sekolah. Usai viral surat terbuka Kevin, DPRD Sleman berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sementara itu pihak sekolah yang ditemui usai mediasi mengakui apa yang disampaikan benar adanya. Permasalahan seperti apa sih sebenarnya? Tadi yang sudah viral di TikTok ya seperti itu, jadi beritanya seperti itu, tapi itu banyak yang tidak pas, kemudian sudah kita klarifikasi dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Hasil mediasi Kevin diperbolehkan masuk sekolah dan mengikuti kegiatan ujian susulan. 637 ya? Dan mau diproses dan tetap anak atas nama Kevin tetap bisa ikut ujian, itu aja Mbak. Yang jelas dari pihak sekolahan sudah menanggapi bagus. Untuk saya puas untuk sebagai orang tua anak saya bisa ikut ujian dan sampai besok lulus, itu aja Mbak. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang siswa di salah satu SMK di Yogyakarta membuat surat terbuka untuk gubernur karena terancam putus sekolah lantaran memiliki tunggakan uang bayaran sekolah. Kami masih bersama dengan orang tua dari siswa tersebut. Ada Bapak Ari dan juga ada Bapak Suhirman selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan juga Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Suhirman, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya Pak Suhirman, mengapa ini anak bisa menjadi korban seperti ini masalah tunggakan sekolah? Padahal bukankah seharusnya mengenai tunggakan sekolah ini hanya diketahui oleh pihak sekolah dan juga orang tua saja Pak? Iya, terima kasih. Pertama kami menanggapi adanya kemarin video yang beredar itu tidak seluruhnya benar. Artinya di situ disampaikan anak dikeluarkan dari kelas, itu ternyata tidak benar. Dan mohon maaf, itu yang inisiatif membuat video itu bukan anaknya dan orang tuanya. Tadi Pak Ari juga sudah menyampaikan bukan dari orang tuanya. Artinya kami menghimbau pada orang tua siswa kalau ada permasalahan itu sebenarnya bisa ke dinas, kemudian kita bicarakan bersama. Sehingga permasalahannya akan selesai. Kemarin siang sudah kami temukan antara Pak Ari, putranya ini, Mas Kevin, kemudian pembuat video itu, kemudian di sekolah sudah kita temukan. Sebenarnya kalau dari kami itu komunikasi yang penting ya, komunikasi. Saya yakin sekolah tidak akan mengeluarkan siswa saat akan ujian itu. Sehingga saat kami cek itu memang ada jadwal sendiri untuk Mas Kevin ini. Sehingga kami harapkan orang tua siswa ataupun siswa kalau ada permasalahannya, masalah tentang pembelajaran itu bisa ke dinas gitu. Tadi pengakuan dari Pak Ari, ayah dari Ananda Kevin ini, Pak, pihak orang tua ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah. Ternyata belum menemui titik terang dan akhirnya sang anak ini tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Bagaimana kalau seperti itu, Pak? Ya kemarin Kepala sekolah sudah saya sampaikan itu. Sekolah itu tetap membolehkan, tapi ada jadwal sendiri di situ dan itu sudah kepala sekolah sudah ke saya menyampaikan bahwa itu sebenarnya tetap bisa mengikuti ujian, tapi mungkin
waktunya itu mungkin yang perlu kita koordinasikan bersama. Pak, tapi kalau dari pihak sekolahnya sendiri, bukankah mendapatkan bantuan dana juga ya Pak dari pemerintah? Lalu untuk apa bantuan dana tersebut jika ternyata ada siswa seperti Kevin ini yang menjadi korban tidak bisa ikut ujian? Iya, kita sampaikan bahwa di swasta juga kita ada bantuan dari Basnas, ada dari Bosda. Itu digunakan untuk keperluan siswa ya, peran siswa. Sehingga kalau ada yang kurang itu biasanya kalau ini sekolah swasta ya biasanya kan kurang berapa begitu bisa nyicil dan seterusnya. Artinya proses pembelajaran tidak terganggu oleh administrasi keuangan gitu. Saya sampaikan ke semua sekolah gitu. Harusnya seperti itu. Sehingga kita sampaikan ke Bapak Ibu kepala sekolah ataupun orang tua siswa kalau ada permasalahan itu kita bicarakan bersama. Nanti masih ada solusinya. Dan terbukti kemarin kita sudah sama-sama koordinasi bersama antara siswa, orang tua, sekolah itu kita ada solusi. Artinya jangan sampai betul tadi pelayanan pendidikan anak atau pembelajaran di sekolah jangan sampai ada kaitannya dengan kekurangan pembayaran di sekolahnya itu. Tapi apakah ada sanksi Pak bagi sekolahnya yang sebelumnya ini sempat melarang siswanya yakni Kevin untuk ikut ujian hanya karena masalah tunggakan pembayaran sekolah? Dari Kadif Kepala Sekolah menyampaikan tidak melarang. Jadi tidak melarang, untuk ujian itu tidak melarang. Tapi kemarin sudah kita sama-sama kita temukan tidak ada larangan untuk ujian gitu ya. Tidak ada larangan ujian. Tapi memang dari pihak sekolah kemarin di sekolah anak Mas Kevin ini kan kemarin itu pulang untuk menemui orang tuanya gitu. Informasi dari kepala sekolahnya itu. Artinya tidak melarang, tapi menemui orang tuanya untuk mungkin untuk tentang pembayaran, koordinasi tentang pembayaran itu. Baik, kami ingin kembali ke Pak Ari. Pak Ari selaku ayah dari Kevin ini, Pak. Sebenarnya selama ini biaya sekolah dari Kevin ini terlalu tinggi atau tidak sih Pak? Kalau menurut saya sebagai misalnya buruh harian lepas sama kalau untuk kan terlalu tinggi sih Mbak. Sebetulnya untuk swasta memang terlalu tinggi, tapi sebetulnya saya sebagai orang tua juga udah berusaha semaksimal mungkin. Dan memang akhir-akhir ini saya memang belum ada kerjaan dan penghasilan juga nggak menentu, sampai membantu istri ya katanya jualan tempura membantu istri untuk bertahan hidup. Masalahnya dari segi pandang tetangga atau memang bantuan memang saya nggak terdaftar kasarannya, kecuali yang kemarin contohnya kayak cuma beras itu memang itu habis itu sebetulnya awalnya nggak dapat, tapi saya ada sedikit protes tapi alhamdulillah terdaftar. Habis itu ya intinya saya saat ini memang ekonomi baru kurang membaik dan baru belum ada kerjaan nih Mbak. Jadi saya kemarin udah bicara sama pihak sekolahan dari memang saya akhir-akhir ini ekonomi baru kurang baik. Pak Ari, tapi berarti ini Kevin sudah mengikuti ujian susulan Pak? Alhamdulillah berkat kemarin dirembukan di sekolah dan di dinas. Alhamdulillah saya sebagai orang tua merasa puas. Baik. Dan memperbolehkan anak saya hari ini mulai ujian Mbak. Oke, baik. Dan membantu membuka dari pihak sekolah. Alhamdulillah dari teman-teman anak saya itu udah mulai boleh ikut ujian. Sebenarnya yang nggak boleh ikut nggak cuma anak saya, ada temannya juga. Baik. Alhamdulillah berkat video diunggah Om Riz itu membuka peluang buat teman-teman anak saya juga. Iya, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Ariwantoko selaku ayah dari Kevin. Sebelumnya juga ada Bapak Suhirma selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih.